Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan murahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Kisah-kisah dari Netrakala ini horor dark banget ya teman-teman ya. Dan pada kisah Netrakala kali ini akan membahas tentang sepasang kekasih ya, Rindi dan juga Satrio, yang mana mereka akan melangsungkan pernikahan nih. Di sini Rindi adalah seorang gadis yatim piatu, sedangkan Satrio adalah seorang anak laki-laki yang dibesarkan di dalam kehidupan yang menganut paham kejawen. Jadi sudah terbiasa dengan ritual-ritual mistis dan lain sebagainya. Waduh. Sehingga pada saat mereka akan menikah, Rindi banyak melihat kejanggalan-kejanggalan dari ritual yang dilakukan, dan salah satunya adalah ritual janur getih. Wah, ngeri banget jadi namanya ya. Apa sih janur buat teman-teman? Mungkin ada yang dari luar Indonesia nggak ngerti nih ya. Janur itu adalah daun kelapa yang masih muda ya teman-teman. Jadi warnanya tuh masih hijau muda dan biasa digunakan sebagai lambang dalam acara-acara pernikahan. Tuh bisa dibuat janur, getih artinya darah. Buat janur berdarah, ngeri banget. Oh, sengeri apakah kisah Netrakala kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Akhir tragis, keluarga pengabdi setan, Janur Getih. Di bawah langit desa Rejosari yang meredup, udara terasa begitu dingin. Bukan karena rintik hujan, namun karena aktivitas aneh yang jarang Rindi temui. Bagi Rindi yang hidup sebatang kara, tempat ini merupakan istana yang diimpikan banyak orang. Tempat di mana ia akan melangkah menuju kehidupan baru bersama Satrio, anak sematawayang keturunan Sudiro. Saat ini, ia sedang berdiri di dapur rumah gedong milik keluarga Sudiro, menatap lurus ke arah ujung pekarangan. Sesekali, hidupnya menangkap aroma aneh, campuran dupa, kembang, dan beberapa benda yang tampaknya berbau amis. Rindi mengamati dengan alis mata berkerut. Di sudut halaman belakang, jauh dari hiruk-pikuk persiapan pernikahan, teronggok tumpukan janur kuning yang masih belum terpakai. Anehnya, Bude Sumar, adik perempuan dari almarhum calon ayah mertuanya, berdiri tegak di samping tumpukan janur itu. Wajahnya yang biasa ramah kini tampak tegang, seakan ia sedang melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya. Rindi menelisik, penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan. Lalu matanya menangkap seekor kambing hitam besar teronggok dengan posisi sudah tersembelih. Darah kambing itu mengalir, merembes mengenai tanah becek. Namun anehnya, mereka juga menampung sebagian ke dalam kendi kecil tanah liat. Teteskan darahnya di janur paling ujung. Suara serak Bude Sumar lirih, namun masih bisa didengar oleh Rindi. Biarkan darah itu meresap. Janur ini harus merasakan pahitnya pati, kematian, sebelum menjadi manisnya urip. Jantung Rindi mencelos. Ritual apa ini? Meski ia tahu keluarga Sudiro begitu kental akan tradisi, tetapi apa yang dilakukan Bude Sumar terlihat lebih gelap daripada sekedar ritual adat. Rindi hendak pergi dari tempat itu,
Tak mau melihat lebih, ia tak ingin kebahagiaannya rusak hanya karena adegan konyol tak masuk akal. Namun saat Rindi melangkah, dia mendengar salah satu pria berbisik yang membuatnya mengurungkan niat untuk pergi. "Bude, kalau untuk membasuh janur, bukannya darah ini terlalu banyak?" Budi Sumar menoleh, sorot matanya tajam, seakan memancarkan sinar laser dari celah pupilnya, membuat pria itu seketika terdiam, menoleh ketakutan. "Diam, ini bukan hanya perkara darah kambing. Ini untuk penebusan. Keluarga Sudiro tidak boleh dicampur dengan air biasa. Harus dengan darah hidup," ucap Bude Sumar tegas. Tampak Bude Sumar sendiri yang mengambil kendi itu dengan perut mual. Rindi melihat isi kendi itu dituangkan ke atas tumpukan janur. Dalam sekejap, janur kuning itu berubah menjadi kecoklatan, bau anyir darah langsung menyeruak di sekitaran tempat itu. "Sayang, lagi apa?" tanya Satrio pelan. Rindi menoleh, mendapati Satrio sedang mendekat ke arahnya. "Mereka ngapain, Mas?" tanya Rindi sambil mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bude Sumar. Satrio melongokkan wajahnya. Dia melihat ke arah punggung Bude Sumar dengan ekspresi mengeras. Lalu, tanpa diduga, Satrio dengan cepat menarik tangan Rindi untuk pergi dari tempat itu, menjauhkannya dari pemandangan tak mengenakan. Sesaat, Rindi sempat menoleh ke belakang. Dia melihat Bude Sumar tampak tersenyum padanya, namun bukan senyuman ramah, melainkan seringai dingin penuh kemenangan. "Apa itu tadi, Satrio? Kenapa Bude Sumar menyiramkan darah kambing itu ke janur?" Rindi menuntut penjelasan begitu mereka tiba di ambang pintu kamarnya. Satrio menghindari tatapannya. Dia mengusap pelipis yang berkeringat. Bukan apa-apa, sayang. Itu hanya ritual desa. Selamatan khusus untuk tolak bala. Kakek dan nenekku selalu melakukannya agar pernikahan di keluarga Sudiro lancar dan juga diberkati. Tapi darah itu dan janur itu, sudah, lupakan. Satrio meninggikan suara, membuat Rindi merasa semakin aneh. "Tolong percayalah padaku. Sebentar lagi kita akan menikah. Jangan biarkan hal-hal kecil merusak kebahagiaan kita, ya." Rindi menghela nafas panjang meski ia masih merasa mual saat teringat akan darah dan janur itu, tapi ia berusaha untuk percaya pada Satrio. Keesokan paginya, janur kuning telah terpasang sempurna, membentuk gapura megah di gerbang masuk tanda pernikahan. Warnanya begitu cerah, terlihat indah dan meriah. Bau amis semalam sudah hilang, digantikan aroma bunga melati dan sedap malam. Rindi termenung, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya semalam hanyalah ritual adat biasa. Mungkin saja semua pikiran buruk yang muncul akibat kelelahan dan ketegangan menjelang pesta pernikahan. Namun, saat ia berpapasan dengan Eyang Putri, nenek Satrio yang sangat dihormati, Rindi kembali merasakan firasat buruk datang mencengkeramnya. Eyang Putri merupakan sosok yang biasanya lemah lembut dan penuh senyuman hangat. Namun, entah kenapa, kali ini sorot matanya tampak sendu penuh kekhawatiran. Hingga pada satu waktu, saat Bude Sumar dan beberapa pelayan tengah sibuk di dapur, Eyang Putri tampak mendekat ke arah Rindi. Lalu ia memegang tangannya, mencengkramnya cukup kuat. "Lah Rindo, pergi dari sini. Pernikahan ini bukan berkah. Ini adalah..." "Eyang, ayo, mari saya bantu ke kamar." Suara Bude Sumar tiba-tiba muncul dari arah ujung lorong. Dia berjalan cepat, tatapannya menyiratkan ancaman nyata. Eyang Putri segera melepaskan tangan Rindi. "Pergi, Dok," ucapnya sekali lagi saat sebelum Bude Sumar sampai ke tempatnya. Saat Eyang Putri melepaskan cengkramannya, Rindi merasakan sesuatu di tangannya, sebuah lipatan kertas kumal. "Eyang sudah tua, Dok.
Suka bicara yang aneh-aneh? Jangan dimasukkan ke dalam hati, ujar Bude Sumar. Rindi meremas kertas kecil itu dengan kuat. Tangannya sengaja ia sembunyikan di belakang. Dia yakin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Eyang Putri. "Tidak apa-apa Bude, saya paham kok," ucap Rindi singkat. Lantas Rindi memutuskan untuk kembali berjalan ke arah depan, tempat di mana Satrio sedang mengarahkan beberapa orang untuk mendekorasi tenda pernikahan. Malam sebelum pernikahan, Janur akan memilih darahnya sendiri. Rindi mengerutkan dahi. Ia tak paham saat membaca tulisan Eyang Putri. Apakah ada hubungannya dengan ritual darah dan Janur semalam? Rindi yang begitu penasaran sengaja berhenti di bawah janur kuning yang sudah berdiri tegak. Ia ingin memastikan apakah janur ini yang digunakan oleh Bude Sumar untuk ritual semalam atau bukan. Saat Rindi mengamati, dia tak melihat apapun. Namun, ketika ia maju sedikit ke arah bawah, di sana ada sedikit warna merah kecoklatan. Rindi mencoba mengamati lebih lekat. Ya, dugaannya benar. Janur ini yang digunakan oleh Bude untuk melakukan ritual. Lantas, Rindi menolehkan kepalanya mencari keberadaan Satrio maupun Bude Sumar. Ia ingin sedikit lebih lama mengamati janur ini. Saat kondisi aman, Rindi berputar, berjongkok mengamati setiap detail. Hingga saat dia mengamati di bagian belakang, Rindi menemukan satu buah papan kayu kecil yang diikat menjadi satu dengan tiang penyangga. "Simbol apa ini?" bisik Rindi. "Sayang, kamu ngapain?" Rindi terlonjak. Dia mendapati Satrio sudah berdiri di hadapannya. Otaknya langsung berpikir keras, berusaha mencari alasan terlogis. Ini mas, tadi ada kupu-kupu cantik," kata Rindi berusaha menampilkan ekspresi sewajar mungkin. "Kupu-kupu? Di mana?" tanya Satrio. "Tadi terbang ke sini, makanya aku kejar. Cantik ya kalau ada kupu-kupu di pesta pernikahan kita," ucap Rindi asal. Satrio mengerutkan dahinya, lalu ia langsung berpaling. Jo, Tejo," teriak Satrio. "Ji mas, itu di panggung tambahkan hiasan kupu-kupu," perintah Satrio. Tejo menoleh ke arah Rindi sesaat, lalu cepat-cepat mengangguk dan kembali masuk ke arah panggung pelaminan. "Sudah ya, biar nanti diurus sama Tejo. Siang ini baju pengantin datang. Kamu coba nanti ya, mumpung masih ada beberapa hari lagi. Kalau ada yang kurang beritahu," ucap Satrio. "Dia siapa mas? Aku rasanya gak pernah lihat, tapi lupa di mana?" tanya Rindi sambil menunjuk ke arah Tejo. "Oh, itu dia Tejo. Dia sudah ikut kerja keluarga Sidiro semenjak kecil. Semalam dia ikut ritual bersama Bude," ucap Satrio. Rindi mengaku paham. Pantas saja Budi berani mengatakan hal aneh semalam. Ternyata orang yang ada di sampingnya sudah kerja di tempat ini selama puluhan tahun. Seketika Rindi menyadari sesuatu. Kalau benar Tejo sudah bekerja di sini cukup lama, berarti dia juga tahu akan ritual janur itu. Rindi tersenyum. "Makasih mas," ucapnya. "Sama-sama sayang. Selamanya kamu akan menjadi pengantin untukku," ucap Satrio lirih berbisik di samping telinga Rindi. Perasaan Rindi makin tak karuan. Entah kenapa ucapan Satrio mengingatkannya akan ritual dan peringatan Eyang Putri. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam, memaksakan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Meskipun hatinya merasa ada yang aneh dari ini semua, sebenarnya Rindi ingin menanyakan langsung kepada Eyang maksud dari ucapan maupun tulisan singkat di kertas kumal itu. Namun Rindi tak bisa melakukan itu semua. Pasalnya, semenjak kejadian semalam, kini selalu ada orang di dekat Eyang Putri. Rindi curiga, apa mungkin Bude Sumar sengaja menjauhkan Eyang Putri dengannya agar tidak bertindak sembrono. Nekat, Rindi melangkah menuju ke arah Eyang Putri yang sedang duduk di kursi teras belakang rumah.
"Eyang," panggil Rindi pelan. Perempuan itu menoleh. Ia tersenyum meminta Rindi mendekat. "Sudah lihat, Ndok," kata Eyang Putri lirih. Rindi faham maksud Eyang Putri. "Sudah, Yang. Tapi Rindi..." Belum sempat Rindi bertanya, sosok Bude Sumar sudah datang tak dari mana. "Rindi, kamu ngapain di sini?" "Itu loh dicari sama Satrio," kata Bude Sumar. "Mona, antar Eyang ke kamar, biar istirahat," pinta Bude Sumar dengan pandangan mengancam. "Biar Rindi aja yang antar, Bude," pinta Rindi. "Nggak usah, Ndok. Sudah, kamu ke Satrio dulu, biar Mona yang melakukan tugasnya," ucap Bude Sumar dingin. Tak bisa berkutik, Rindi segera melangkah menjauh dari Eyang Putri. Di kepalanya penuh dengan prasangka kenapa Bude Sumar seakan menjauhkan Eyang darinya. "Mas nyariin aku?" tanya Rindi saat melihat Satrio sedang duduk santai dengan secangkir kopi dan rokok di jarinya. "Enggak, kenapa?" tanya Satrio. Rindi menggeleng. Jawaban Satrio makin membuatnya yakin kalau Bude sengaja berbuat demikian. "Sayang, kenapa?" tanya Satrio. Enggak mas, kirain tadi nyariin aku," kata Rindi. "Baju pengantin sudah ada di kamarmu ya. Kamu coba dulu. Nanti kalau memang ada yang kurang beritahu ya," ucap Satrio. Rindi mengangguk. Dia bergegas masuk ke dalam kamarnya, ingin sekali mencoba gaun yang sudah dipesannya beberapa minggu lalu. Saat Rindi masuk ke dalam kamar, pandangannya langsung tertuju pada gaun putih di atas dipan. Ia langsung tersenyum, mengambil gaun itu, tangannya meraba perlahan, kainnya begitu lembut. Dia membentangkan gaun itu. Sesaat, ia merasa tidak ada yang aneh. Lalu tepat di atas punggung, bagian yang cukup kecil, matanya menangkap sesuatu. "Simbol ini," ucap Rindi memajukan matanya, memastikan kalau ukiran bordir kecil ini mirip dengan simbol yang ada di janur kuning. Kemudian, ia mengendus gaun itu. Baunya tak asing, semacam bau dupa. Bunga kenanga dan melati bercampur menjadi satu yang membuatnya teringat dengan ritual Bude semalam. Tak mau memikirkan hal buruk, lantas Rindi segera mencoba gaun pengantin impiannya. Dengan senyum merekah, Rindi bercermin. Ia memutar tubuh, melihat bentuk tubuhnya dalam berbagai pose, hingga saat ia berdiri tegak, dia melihat siluet seorang perempuan berias pengantin berdiri di balik jendela, terpantul dari cermin di depannya. Spontan, Rindi menolehkan kepalanya ke belakang. Namun, tak ada apapun, tak ada siapapun yang berdiri di sana. Spontan, Rindi menolehkan kembali kepalanya ke arah cermin. Ia bergidik ngeri saat bayangan seorang perempuan dengan riasan pengantin berdiri di sana dengan ekspresi datar di wajahnya. Jantung Rindi berdebar kuat saat mereka saling pandang. Tok tok tok. Seketika Rindi berpaling ke arah pintu. Lalu saat dia melihat lagi ke arah cermin, wanita itu sudah menghilang tak kemana. "Sayang," panggil Satrio sekali lagi. Rindi tak langsung membuka pintu kamar, melainkan ia bergerak ke arah jendela, ingin memastikan jika apa yang ia lihat tadi bukan hanya imajinasinya saja. Namun sekali lagi, tak ada seorang pun di sana. Hanya aroma samar bunga kenanga dan melati yang menguar di udara. "Tok tok tok, Rindi, kamu gak apa-apa?" kata Satrio kembali mengetuk pintu. "Sebentar mas, aku baru pakai baju," kata Rindi. Segera ia bergerak ke arah pintu. Saat Rindi membuka pintu, tampak Satrio tertegun. Calon istrinya begitu rupawan dalam balutan baju pengantin. "Kenapa? Aku kelihatan gendut ya?" tanya Rindi. Satrio melangkah masuk, menarik Rindi dalam pelukannya. "Tidak sayang, gaun ini disiapkan khusus untukmu. Sama seperti yang ada di sini. Semua sudah disiapkan untuk menyambutmu." Dek. Seketika dada Rindi berdesir saat mendengar ucapan Satrio. Bukan sebuah sensasi nyaman, melainkan debar kekhawatiran. "Mas,
Kita bisa bicara sebentar, tanya Rindi sambil melepaskan pelukan Satrio. Satrio bergeming. Ia menatap calon istrinya begitu dalam. Namun Rindi tahu ada sesuatu yang tersembunyi dari sorot mata itu. Tentang ritual semalam, apa benar itu hanya sebatas tradisi keluarga ini? Tanya Rindi sesaat. Ekspresi Satrio mengeras. Lalu laki-laki itu menghela nafas panjang. Sudah kukatakan, itu hanya sebatas ritual. Tidak ada yang bermakna, sekedar simbolis belaka. Itu hanya kepercayaan orang tua, ucap Satrio. Tapi aneh mas, selama aku hidup belum pernah ada ritual seperti itu saat prosesi pernikahan, ucap Rindi. Ya karena kamu mungkin belum pernah melihat secara langsung. Maaf ya, bukan aku mengungkit statusmu sebagai yatim piatu. Tapi ya memang ini hal yang wajar, terlebih di keluarga Sudiro, kata Satrio bersikuku. Rindi tersenyum getir. Mendengar jawaban Satrio, semua menjadi jelas. Meski ia tidak akan bertanya lebih pada Satrio, namun ia sudah membuat keputusan untuk mencari tahu semuanya. Malam perlahan turun. Sedari tadi, Rindi duduk di tepi ranjang, memandangi gaun putih yang kini tergantung di dekat jendela kamarnya. Sesekali, aroma melati dan kenanga masuk, terhirup oleh hidungnya saat angin berembus dari celah jendela yang terbuka. Lalu, Rindi kembali mengambil kertas kecil pemberian Eyang Putri yang ia simpan di laci meja rias. Malam sebelum pernikahan, Janur akan memilih darahnya sendiri. Rindi tak tahu apa maksud dari tulisan itu. Namun satu hal yang ia yakini, semua ini ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan oleh Bude Sumar. Rindi tersentak. Kepalanya menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Bahkan suara di balik pintu kamar pun tampak sepi. Lantas Rindi berjalan ke arah jendela, mencoba memeriksa siapa tahu ada orang di sana. Namun saat ia sampai, sekali lagi tak ada siapapun. Spontan Rindi menoleh ke arah amben. Jelas sekali ada suara perempuan yang memanggilnya dari arah kolong tempat tidurnya. Rindi kembali tersentak. Dia mundur beberapa langkah. Ia kali ini yakin ada suara Eyang dari dalam sana. Dengan jantung berdegup kencang, perlahan Rindi jongkok memastikan kalau ia tak salah dengar. Namun saat ia melihat ke bawah, sekali lagi tak ada sesuatu di sana. Seketika tubuh Rindi melemas. Dia hendak bangkit, namun matanya tertuju pada sesuatu. Ia lebih mendekatkan tubuhnya ke arah kolong ranjang. Dengan tangan gemetar, dia mengambil satu kotak kecil yang tergeletak di sana. Kotak, ucap Rindi sambil memeriksa kotak kayu penuh ukiran aksara Jawa. Dengan rasa penasaran tinggi, Rindi mencoba membuka kotak itu. Namun ia tidak menemukan apapun yang berharga kecuali satu benda kecil. Janur, ucap Rindi lirik. Rindi terdiam. Ia benar-benar bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tok tok tok. Secepat kilat, Rindi mengembalikan kotak kecil itu di bawah kolong tempat tidurnya. Dok, Rindi tahu suara itu. Ia bergegas segera membuka pintu kamarnya. Ya Eyang, ada apa? Tanya Rindi. Eyang melihat sekitar, memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Lalu ia langsung menarik Rindi untuk mengikutinya. Eyang, kita mau kemana? Tanya Rindi bingung. Dok, jangan bicara keras-keras dan dengarkan, pinta Eyang Parau. Segera mereka berdua berjalan ke arah belakang rumah. Kamu harus pergi secepatnya dari tempat ini sebelum semuanya terlambat, ucap Eyang. Maksudnya apa Eyang? Tanya Rindi bingung. Pernikahan Sudiro bukan penyatuan dua insan, tapi pengganti. Pengganti?
Pengganti apa yang? Tanya Rindi. Pengganti nyawa. Sesaat Rindi terdiam, merasakan sensasi aneh yang bergolak di dasar perutnya. Gunakan janur kecil di kamarmu, ucap Eyang lirih. Udara di sekitar mereka terasa jauh lebih dingin. Rindi menatap Eyang tak percaya. Apa maksudnya? Maksudnya Eyang? Belum sempat Eyang menjawab, terdengar suara langkah kaki dari arah ujung lorong. Nanti kau akan tahu, ucap Eyang. Loh, Rindi? Eyang? Kau udah di luar? Lagi apa toh? Udara sedang dingin loh, tanya Bude Sumar menelisik. Cuma ngobrol Bude, ucap Rindi saat merasakan tangan Eyang Putri meremasnya dengan kuat, seakan ia takut dengan kehadiran Bude Sumar. Bude tersenyum, ia melangkah pelan ke arah mereka. Sejenak, Rindi mencium aroma dupa menguar dari balik kebaya hitamnya. Ngobrol boleh, asal jangan bahas yang aneh-aneh. Kadang ibu itu kalau ditanggepin suka ngelantur, takutnya malah bikin sakit hati, kata Bude Sumar. Rindi tersenyum canggung. Entah kenapa, ia merasa kalau Bude Sumar tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Sudah, sekarang yang istirahat. Rindi juga besok ada banyak hal yang mesti diurus. Kalau Bapak Ibu Satrio masih hidup, bisa dipingit kalian, ucap Bude Sumar sambil menuntun Eyang agar masuk ke kamarnya. Rindi mematung. Tubuhnya terasa begitu dingin, tapi tak sedingin ucapan yang keluar dari bibir Bude Sumar. Bahkan Rindi merasa jika Bude Sumar sedang memberikan pesan tersirat dari kalimat, kalau Bapak Ibu Satrio masih hidup, bisa dipingit kalian. Rindi menoleh kembali ke arah Eyang. Kedua mata mereka bertemu. Tampak sorot mata tua penuh ketakutan, seakan ingin memberontak dan meminta Rindi untuk menolongnya. Setelah Eyang dan Bude masuk ke dalam kamar, Rindi melangkah pelan menuju ke kamarnya sendiri. Begitu pintu tertutup, hawa dingin tak wajar langsung merambat dari kakinya. Aroma bunga melati dan kenanga menyeruak, lebih tajam dari sebelumnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Rindi juga mencium bau anyir darah di sekitarnya. Lantas Rindi berjalan ke arah jendela yang masih terbuka. Pikirnya mungkin kamar ini dingin karena angin dari luar yang berembus masuk. Lalu ia teringat akan ucapan Eyang soal janur kecil yang ada di kolong tempat tidurnya. Tanpa pikir panjang, Rindi mengambil kotak itu. Ia mengamati janur kecil itu sambil berjalan pelan ke arah jendela. Hingga saat Rindi melintasi cermin, janur ketih. Tubuh Rindi menegang, jantungnya berdegup dengan kencang. Dia yakin baru saja melihat sosok perempuan pengantin itu dari pantulan cermin. Rindi menutup mata, ia menarik nafas dalam-dalam. Bodohnya, dia pikir sosok perempuan pengantin itu hanya imajinasinya belaka. Namun saat dia melihat ke arah cermin, sosok itu masih ada, mengenakan riasan pengantin lengkap dengan pes hitam di dahi. Bunga melati menjuntai di sisi kepala. Tuhan, sentak Rindi, langsung menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Rindi kembali menatap ke arah cermin. Kini dia melihat sosok perempuan pengantin itu sedang tersenyum. Lalu tangannya bergerak seperti menyentuh cermin dari dalam. Seketika cairan mirip darah keluar dari ujung jemari perempuan pengantin itu. Wayahmu, waktumu. Rindi menjerit begitu keras, ia langsung berjongkok menutupi kepalanya menggunakan tangan. Koe sing sabanjure, Rindi menjerit. Dia berlari ke arah pintu, berusaha menarik handle. Namun betapa anehnya, pintu itu bergeming seakan ada yang menguncinya dari luar. Tolong, Mas,
Mas Satrio, teriak Rindi memukulkan kepalan tangannya sekuat tenaga. Kini air matanya sudah tumpah karena rasa takut yang menggebu. Ia coba menoleh ke belakang berharap sosok itu sudah menghilang. Namun nyatanya demit perempuan itu masih berdiri di dalam cermin. Kini ia tak hanya tersenyum, tapi juga menampilkan raut wajah yang begitu mengerikan. Belum lagi darah yang terus mengucur dari ujung jari di demit yang menempel di cermin. Tampak begitu nyata, bahkan sampai membuat genangan kecil di lantai kamar Rindi. Mas, tolong, teriak Rindi sekuat tenaga. Ia sudah hampir putus asa saat perlahan sosok itu keluar dari dalam cermin. Rindi mundur, berusaha menjauh dari sosok pengantin berkebaya hitam. Ia hanya bisa meringkuk di sudut kamar dengan tangan menutup kepala. Wes wayahe, Rindi menjerit. Ia benar-benar takut dengan apa yang ada di hadapannya. Tolong, bisik Rindi lirih. Sang pengantin tak merespon. Justru ia tertawa lirih, tangannya terjulur ke arah Rindi. Rindi membekik saat merasakan tangannya disentuh oleh sesuatu. Rindi, kamu kenapa? Rindi menggeleng, mencoba untuk mengusir siapapun yang kini ada di depannya. Rindi, bangun. Ini aku, teriak Satrio. Rindi tersentak. Ia membuka mata saat melihat Satrio ada di depannya. Sigap, ia langsung memeluk pria itu erat-erat. Mas, ada setan mas, ucap Rindi gemetar. Satrio tak merespon. Ia hanya bergeming memeluk tubuh Rindi begitu erat. Wes wayahin doh, Rindi terpaku. Sekujur tubuhnya merinding. Itu bukan suara Satrio. Saat Rindi menarik kepalanya dari pelukan Satrio, dia kembali menjerit saat mengetahui kalau yang ia peluk ternyata demit perempuan itu. Rindi berontak, mencoba lepas dari setan yang ada di depannya. Sesaat ia masih merasakan pelukan dingin itu. Namun dalam sekejap sosok itu sudah menghilang tak kemana. Tolong, teriak Rindi sekali lagi. Bersamaan dengan itu suara langkah kaki terdengar mendekat. Lalu suara handle pintu terbuka. Rindi dengan nafas menderu dan isak tangis seliri segera menoleh ke arah pintu. Dilihatnya Bude Sumar masuk ke dalam kamar. Kali ini ekspresi wanita itu tak lagi ramah. Sorot matanya begitu dingin penuh ancaman. Tampak ia membawa cawan kuning dengan asap putih menguar dari dalamnya, berbau menyengat. Campuran bunga melati, dupa dan amis darah. Sedangkan di belakangnya berdiri Satrio. Ekspresinya tampak tertekan, wajahnya pucat. Ia tak berani menatap Rindi, seakan dipaksa untuk ikut berdiri di sana. Dok, malam ini malam widodaren. Pengantin wanita perlu disucikan. Darahmu akan menyempurnakan janur yang sudah dipilih, kata Bude Sumar, tak peduli dengan ekspresi Rindi. Apa maksudmu? Aku bukan kambing yang bisa kau tumbalkan. Mas, apa yang terjadi? Tanya Rindi. Satrio menatap Rindi tanpa emosi. Ini cuma bagian dari ritual keluarga. Ritual? Ritual apa? Jangan gila, bentak Rindi, menghimpun tenaganya agar bisa berdiri sejajar dengan mereka. Untuk keselamatan kita, agar pernikahan kita lancar. Bohong, jawab mas, untuk apa? Teriak Rindi kesetanan. Cukup Satrio, kata Budi memperingatkan. Waktu kita tidak banyak. Nyi Rambat sudah hadir. Kalau kau tidak mau bernasib seperti orang tuamu, lakukan sekarang, perintah Bude Sumar. Tatapannya mengarah pada cermin di kamar itu. Spontan, Rindi juga melihat ke arah yang sama. Dia memekik. Entah sejak kapan simbol yang ia lihat di janur dan baju pengantin sudah muncul di atas permukaan cermin. Tenang dok, ini hanya ritual, tidak akan menyakitimu. Satrio, mana janurnya? Ucap Bude Sumar. Kali ini ada nada khawatir di setiap ucapannya. Mas, tolong mas, ibu Rindi. Satrio bergeming. Dia justru mengambil janur kisut dari kantong bajunya dan menyerahkan pada Bude Sumar.
Sesaat terlintas sesuatu di benak Rindi. Janur itu mirip sekali dengan janur yang ia temukan di dalam kotak di bawah kolong tempat tidurnya. Apakah ini yang Putri maksudkan? Rindi memutuskan ia harus bergerak sendiri. Ia tak mau menjadi tumbal atau apapun yang mengikat dengan keluarga setan seperti ini. "Mas, tolong," ucap Rindi mencoba mengulur waktu. Ia bergerak perlahan ke arah cermin sambil tangannya menggenggam janur kisut dari kotak kayu kecil. "Dok, kamu tidak tahu apa-apa. Percayalah, ritual ini untuk masa depan kalian. Biarkan Nyerambet terikat denganmu. Jadilah bagian dari keluarga Sudiro seutuhnya." Rindi tidak menjawab. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke arah cermin. Dia spontan memukul cermin itu dengan kepalan tangannya sampai hancur berkeping-keping. "Piar! Rindi!" teriak Satrio. Rindi menunduk, meraung kesakitan saat satu pecahan cermin menusuk jarinya. "Apa yang kamu lakukan, Sundal?" teriak Budi Sumar panik saat melihat cermin yang ada di dekatnya pecah menjadi serpihan. Seketika itu juga Rindi merasa hawa kematian yang begitu pekat. Entah ia berhalusinasi atau tidak, tetapi dia merasakan udara di kamarnya menjadi begitu sesak. Sedangkan Budi Sumar sigap bergerak ke arah Rindi. Namun seketika Satrio mencengkram tangan budinya itu. "Cukup, aku tidak mau ada darah bersembahan lagi," kata Satrio dengan nafas terengah. Budi Sumar menatap Satrio tak percaya. "Kau mau mengkhianati leluhurku?" bisik Budi Sumar. "Aku tidak mengkhianati siapapun, termasuk keluargaku sendiri." "Lari, Rindi!" teriak Satrio kepada Rindi. Bersamaan dengan itu, dia merebut cawan dari tangan Bude dan menyiramkan isinya ke wajah perempuan itu. Rindi yang tak mau menunggu langsung berlari ke arah pintu diikuti oleh Satrio. "Kau akan mati, Satrio, kau dan perempuan Sundal itu!" jerit Bude Sumar langsung merapalkan sesuatu yang tak didengar oleh telinga. "Mas, kita kemana? Mana orang-orang?" ucap Rindi panik saat mendapati tak ada seorang pun di rumah itu. "Pergi, mereka semua diminta untuk pergi dari rumah ini sampai besok," ucap Satrio menggandeng tangan Rindi dengan langkah cepat. "Kita mau kemana? Sebetulnya itu ritual apa?" tanya Rindi panik. "Kita ke kamar Yang. Cuma dia yang tahu bagaimana cara menghentikan ini semua. Ritual janur getih digunakan untuk menyatukan Sukma Nyerambet ke wadah baru," jelas Satrio panik. Ia tahu tak ada banyak waktu. Yakin pasti Bude Sumar bakal mengejar mereka. "Keluargamu gila, Mas, dan kau mau menumbalkan aku juga?" tanya Rindi tak percaya. Satrio menggeleng. Budi Sumar yang membuat kepatuh pada semua ucapannya. "Saat kau memecahkan cermin itu, kesadaranku sepenuhnya kembali," jelas Satrio sambil setengah berlari. Dan kini mereka tiba di depan pintu kamar Eyang. "Tok tok tok, Eyang, ini kami Eyang, buka," ucap Satrio. Ceklek. Pintu terbuka lebar. Tampak di dalam Eyang Putri berdiri dengan wajah pucat penuh kekhawatiran, sedangkan Monah sudah terkapar di lantai. "Syukurlah kalian selamat. Di mana Sumar?" tanya Yang. "Tidak ada waktu lagi, Yang. Budi masih di kamar ini. Sebentar lagi dia pasti kesini," ucap Satrio. "Satrio, bawa kembali wanita itu," terdengar raungan keras dari arah kamar Indi. Seketika Satrio langsung menutup pintu kamar Eyang dan menguncinya. Rindi mendekat ke arah Eyang. Dia langsung menggenggam tangan renta itu. "Eyang, tolong, bagaimana cara menghentikan semua ini?" "Dengarkan, kalau kalian mau menghentikan ini, pergilah ke Sendang Kahuripan di alas desa ini. Semua itu berasal dari sana." "Tapi," ucap yang terputus. Rindi melihat mata tua itu mulai tergenang. "Kalian harus menukar." "Menukar? Menukar apa, Yang?" tanya Rindi panik. Pasalnya dia mendengar suara beberapa langkah kaki mendekat. "Menukar Sukma. Kalian harus menukar Sukma agar kutukan keluarga ini bisa lepas," ucap yang lirik. "Bagaimana caranya?" tanya Rindi panik. "Dok, janur yang kutaruh di kamarmu kau bawa.
Ucap Eyang. Biak! Satrio, buka pintunya, jerit Bude Sumar dari luar kamar. Mereka semua menoleh panik. Pintu kamar mulai bergerak. Dari celah sempit, Rindi bisa melihat sekilas raut wajah Bude Sumar seperti orang kesetanan. Bawa Eyang, kata Rindi, mengambil janur kisut dari kantong bajunya. Bawa janur itu ke sendang Kauripan. Tusukan ke bonggol kayu pohon melati di bawah sendang, tepat saat Nyirambat keluar. Dan Satrio, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Waktu kalian cuma sampai tengah malam. Brak! Sekali lagi, pintu bergetar keras. Rindi tak menyangka jika kekuatan Bude Sumar begitu besar. Satrio, apa kamu kepingin mati seperti orang tuamu? Jerit Bude Sumar. Satrio, Eyang titip Rindi. Jangan sampai nasibnya seperti Eyang dan ibumu serta Sumar, ucap Eyang. Satrio hanya mengangguk. Ia langsung menarik tangan Rindi. Sementara Eyang berdiri perlahan menghadap ke arah pintu. Mas, kita mau kemana? Lompat, cepat, bentak Satrio. Tapi Eyang, cepat, sudah tidak ada waktu lagi. Wanita itu bukan lagi Bude Sumar, kata Satrio panik. Satrio terus memaksa Rindi untuk melompat ke jendela. Saat Rindi sudah keluar kamar dan Satrio sedang memanjat, pintu kamar sepenuhnya jebol. Tampak Bude Sumar berdiri di sana dengan wajah merah padam. Rambutnya aut-autan, matanya menatap ke arah Rindi begitu tajam. Sumar, sadar Ndok, ucap Eyang mencoba untuk menyentuh anak perempuannya. Namun Sumar tak menggubris. Justru ia maju selangkah. Dengan gerakan cepat tangannya langsung membelintir kepala Eyang. Krak! Rindi menjerit tanpa suara. Ia menutup mulutnya syok, tak menyangka Bude Sumar berbuat mengerikan. Ayo pergi, teriak Satrio saat Rindi masih diam memandangi tubuh Eyang yang terpuruk di lantai. Rindi, bentak Satrio. Kali ini laki-laki itu langsung membopong Rindi dan berlari ke arah hutan di desa itu. Sedangkan Bude Sumar memandang mereka nyalang. Di belakangnya, sosok pengantin dengan kebaya hitam berdiri menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Satrio terus berlari menembus gelapnya malam sambil menggendong Rindi yang masih terisak pilu. Mas Eyang, ucap Rindi. Satrio tak menggubris. Tapi Rindi tahu pria yang sedang menggendongnya itu menangis dalam diam. Dia terus berlari secepat mungkin. Seolah dengan begitu ia berusaha melepaskan rasa bersalah di dadanya. Mas, turunin aku, ucap Rindi. Satrio masih tak menjawab. Ia terus saja berlari meski nafasnya mulai tersengal. Brak! Satrio terjatuh. Keduanya terpuruk di tanah dingin menuju hutan Kauripan. Mas, jerit Rindi. Ia langsung menghampiri Satrio yang terlentang dengan tubuh basah dengan keringat. Rindi, dengar. Kalau sampai mereka berhasil memojokkanku, ambil darahku dan balurkan ke janur itu. Baru kau tancapkan ke akar pohon melati di sendang itu, ucap Satrio putus-putus. Kenapa mas? Tanya Rindi panik. Satrio menggeleng. Itu akan membuatmu selamat. Jika mereka berhasil mengambil darah pengantin perempuan, kutukan ini tidak akan bisa lepas selamanya. Nyirambat akan meminta wadah dari pengantin perempuan keluarga Sudiro. Rindi menggeleng. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa? Satrio menghirup napas dalam-dalam. Aku tidak mau kehilanganmu. Dek. Seketika Rindi memeluk Satrio begitu erat. Dia tahu laki-laki ini tulus mencintainya. Jangan, kalau begitu jangan menyerah. Kita harus hentikan semua ini, ucap Rindi terisak. Satrio perlahan melepas pelukannya. Kau tidak marah? Aku marah mas. Aku marah karena kau lancang mempermainkan hidupku. Tapi aku juga gak sanggup hidup sebatang kara lagi, isak Rindi. Entah apa yang ada di pikiran Satrio. Laki-laki itu bukannya berdiri berlari ke arah sendang, malah menciumi mulut Rindi begitu liar. Rindi mematung. Ia tidak menyangka Satrio bakal melakukan ini semua. Brengsek, lepas, mau mati kamu mas, ucap Rindi sambil memukul punggung Satrio begitu keras. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Bibirmu terlalu manis sayang, ucap Satrio tanpa dosa. Brengsek kamu mas,
Berdiri sekarang, selesaikan masalah keluarga setanmu itu, upat Rindi murka. Satrio tak peduli dengan kemarahan Rindi, segera ia berdiri. Lalu keduanya berlari menuju sendang di tengah alas kauriban. Ini beneran jalannya, Mas, kata Rindi saat mereka lebih masuk ke dalam hutan. Semoga aku tidak tersesat. Aku baru sekali ke sana, ucap Satrio menyinari jalanan setapak itu dengan senter dari ponsel. Jangan bercanda, nasib kita hanya sampai ujar Rindi frustasi. Namun belum sempat Rindi selesai menjawab, tangan kekar Satrio langsung membekap mulutnya. Dia bergerak menyamping, bersembunyi di balik rimbunan semak. Tampak beberapa meter di depan mereka, satu sosok berdiri menghadang. Dari posisinya, laki-laki itu membawa parang di tangannya. Tejo, ucap Satrio lirih. Tejo, dia ngapain di sini? Tanya Rindi panik. Mungkin liburan, sindir Satrio. Rindi mendengus. Keluargamu aneh banget, kata Rindi. Shh, dia sedang dikendalikan sama Budi. Jangan berisik. Ayo, jalan pelan-pelan, ucap Satrio. Rindi mengangguk, menahan nafas, melihat Tejo berdiri di tengah jalan dengan sorot mata kosong. Satrio memberi isyarat untuk berjalan perlahan, membuat keduanya harus menembus semak belukar yang jauh lebih lebat. Krak! Entah kesialan apa yang menimpa mereka. Satrio tanpa sadar menginjak ranting kering di kakinya. Suara itu memecah keheningan malam. Spontan Tejo menoleh ke arah mereka. Wajah yang awalnya datar kini dihiasi senyum seringai mengerikan. Ketemu, ucap Tejo tanpa nada. Lari, teriak Satrio. Mereka berdua melompat bangun dan segera berlari sekuat tenaga. Sedangkan Tejo sendiri tampak membabat semak dengan parang di tangannya. Terengah, akhirnya mereka sampai di sebuah sendang kecil. Tampak di sekeliling tempat itu penuh pepohonan. Namun bagi Rindi yang paling unik adalah pohon melati dengan bonggol besar menjulur ke dalam genangan air. Sungguh tidak masuk di akal. Satrio meraih tangan Rindi. Selesaikan ritual ini, ambil darahku dan hiduplah, ucap Satrio. Rindi menggeleng bingung. Apa maksudnya? Tukar Sukma, darahku akan memutus ikatan keluarga kami dengan demit itu. Bapak dan ibuku mati karena mencoba melepaskan ikatan ini, tapi justru Bude Sumar yang menjadi korban selanjutnya. Sekarang tolong bantu kami untuk melepaskan siksaan ini, ucap Satrio sambil memberikan pisau lipat kecil di tangan Rindi. Rindi menggeleng. Enggak, Mas. Udah, gak ada waktu lagi. Cepat lakukan dan hiduplah bahagia. Aku sudah menyiapkan semua di rumah baru kita, ucap Satrio. Belum sempat Rindi bertindak, terdengar suara langkah kaki perlahan dari balik kegelapan. Sosok Bude Sumar. Sosoknya begitu kacau, matanya mendelik mengerikan. Satrio, jangan main-main. Berikan perempuan itu, kalian akan hidup. Nyi Rambat akan menjamin semuanya, ucap Bude Sumar lirih. Iblis jalang, keluar dari tubuh Bude Sumar. Tak sudi aku menjadi wadahmu, desis Rindi nekat. Bude Sumar menelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum. Bunuh laki-laki itu. Tanpa mereka sadari, sosok Tejo tiba-tiba muncul entah dari mana. Satrio yang melihat itu langsung mendorong Rindi ke samping. Bruk! Tejo mencoba mengarahkan parangnya ke arah Satrio, namun pria itu berkelit menyamping. Rindi, cepat lakukan, teriak Satrio berusaha memukul Tejo. Rindi yang panik menoleh ke arah Bude Sumar. Pilih laki-laki itu atau menjadi wadah baru keluarga Sudiro, desis Bude Sumar. Rindi, jangan dengarkan, lakukan sekarang. Jeri Satrio saat sabetan parang Tejo mengenai lengannya. Rindi panik, bergantian memandang Satrio dan Bude Sumar. Apa aku akan tetap hidup? Tanya Rindi parau. Kau akan tetap hidup, Ndok, menjadi bagian keluarga Sudiro seutuhnya dan meneruskan tradisi yang terikat, ucap Bude Sumar. Rindi, Cang, teriak Satrio, namun Tejo membungkamnya, membuat laki-laki itu terduduk di tanah. Kita lakukan, Dok, ritual Janur Getih. Biarkan Nyi Rambat menjadikanmu sebagai wadah barunya, ucap Bude Sumar melangkah perlahan menuju ke arah Rindi. Rindi menelan ludah saat tangan dingin Bude Sumar menyentuh kulit lengannya.
Benar, kita lakukan. Biarkan Satrio bahagia, kalian akan tetap hidup, ucap Bude Sumar. Kini mulai menarik tangan Rindi menuju ke arah pinggiran kolam. Rindi, jangan! Brak! Tejo dengan sadisnya menekan kepala Satrio hingga wajahnya menyentuh tanah. Diam kau pengkhianat, desis Tejo. Rindi terus berjalan ke arah sendang kahuripan dengan pandangan kosong. Di sebelahnya, Bude Sumar menyeringai penuh kemenangan. Sebentar lagi ia akan bebas dari beban kutukan keluarga Sudiro. Tepat saat mereka berhenti di depan bonggol besar pohon melati, Bude Sumar duduk bersila menghadap ke arah sendang. Ia mengambil cawan kuning dari sisi bonggol yang tak sejak kapan ada di sana. Lalu perempuan itu bergumam lirih, mengucapkan mantra yang tak bisa didengar oleh telinga. Seketika udara di tempat itu menjadi lebih dingin. Hembusan angin terasa begitu kencang. Rindi memekik. Dia ingin mundur, ketakutan menyelimutinya saat melihat sosok pengantin muncul dari dalam air sendang yang beriak. Perlahan, dari kepala sampai ujung kaki, dedemit itu seperti merangkak. Bukan lagi seperti mengantin, jauh lebih mengerikan. Wajahnya hitam dengan pais masih tercetak jelas. Bibirnya sumbing namun memanjang, segaris lurus hampir menyentuh telinga. Tidak ada sanggul rapi, melainkan rambut berantakan mengerikan. Lepaskan pakaianmu, Dok, bisik Bude Sumar sambil berdiri. Rindi masih mematung, tak menyangka akan menemui hal segila ini. Suara perempuan berat menggaung. Rindi memekik tertahan saat merasakan tangan dingin Bude Sumar menyentuh kulitnya. Tanpa Rindi sadari, perempuan itu berusaha melepaskan pakaiannya. Rindi menggeleng. Ia langsung menorehkan pisau lipat dari Satrio dan mendorong Bude Sumar sampai tubuh perempuan itu terjatuh ke dalam sendang. Tejo di belakang mereka meraung. Saat melihat itu, ia hendak berlari ke arah Rindi, namun Satrio dengan sisa tenaganya menahan kaki Tejo sampai laki-laki itu terpuruk ke tanah dengan bunyi debam mengerikan. Tak sudi aku menjadi pengikut iblis seperti kalian, desis Rindi sambil membalurkan darah Bude Sumar di janur yang ia pegang. Kau, desis Sumar mendelik ketakutan. Sosok Nyi Rambat ikut mendesis mengerikan. Dia mendelik ke arah Rindi, namun entah dorongan dari mana, Rindi sigap menancapkan janur kecil itu ke arah bonggol aneh di sampingnya. Sosok Nyi Rambat meraung, begitu pula dengan Tejo di belakang. Sedangkan Bude Sumar menggeleng ketakutan. Tidak, Nyai, dia pengantinnya, jerit Bude Sumar saat sosok Nyi Rambat merangkak ke arahnya. Sundel, apa yang kau lakukan? Jerit Bude Sumar murka. Kusarankan agar tidak menjadi perawan tua, ucap Rindi datar. Tampak Bude Sumar hendak berdiri, ingin membunuh Rindi yang sudah lancang mengambil darahnya. Namun saat itu Nyi Rambat sudah sampai di sisi Bude Sumar. Dengan menjijikan ia menjilati wanita itu. Kau bukan pengantin, kau anak cucu keluarga Sudiro, desis Nyi Rambat mendelik. Dan dalam sekejap dia menghilang dari pandangan. Sesaat tak terjadi apa-apa, namun Bude Sumar tiba-tiba saja memekik. Ia berusaha untuk menghentikan satu tangan yang bergerak ke arah mulutnya. Rindi mematung saat melihat Bude Sumar memasukkan tangannya ke mulut dan menarik paksa lidahnya keluar. Ampun, jerit Bude Sumar. Begitupun Tejo di belakang Rindi. Dia juga melakukan hal serupa dengan Bude. Rindi yang panik langsung berlari ke arah Satrio dan berusaha memapanya menjauh dari kengerian itu. Tidak berhenti sampai di situ. Bude Sumar terus menarik lidahnya sampai daging kecil itu benar-benar lepas dari tempatnya. Cas! Rindi memekik tertahan. Dia mendekap tubuh Satrio ketakutan. Lalu adegan lain lebih mengerikan. Kedua tangan Bude Sumar bergerak ke arah kepalanya. Krak! Rindi menutup matanya dengan memeluk Satrio. Tak menyangka Bude Sumar dan Tejo berakhir tragis. Akhirnya kutukan berhenti
saat darah keturunan Sudiro dipersembahkan untuk ritual Janur Getih. Anehnya, jasad Bude Sumar dan Tejo hilang tak kemana. Saat Satrio meminta warga desa untuk mengambilnya, barulah beberapa hari setelah pemakaman Eyang Putri, mereka sengaja meninggalkan semua kemewahan yang ada untuk mengubur malam kelam yang baru saja mereka lewati. Setelah itu, Satrio dan Rindi memutuskan menikah dan pergi keluar pulau untuk memulai kehidupan yang baru. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netrakala. Bener kan teman-teman, dapat banget kan horornya, dark banget kan. Alhamdulillah ya, akhirnya Rindi dan juga Satrio selamat. Tadi saya pikir Satrio nggak bakal selamat loh. Dan di sini bagaimana akhirnya seorang Bude Sumar, tapi di sini Bude Sumar ini seperti dikendalikan teman-teman. Jadi mungkin aslinya dia nggak jahat ya, dia dikendalikan oleh makhluk halus yang dipuja oleh keluarga Sudiro. Wah, ini bukan Sudiro ini ya, bukan Sudironya yang itu ya. Jadi kalau Sudiro berarti Satrio ini anak Widanu dong, ya kan? Berarti cucunya Sudiro, bukan teman-teman. Jadi ini beda ya, beda cerita. Dan memang dalam keluarga Sudiro ini Nyi Ambar, wah ini Nyi Ambar ini nih yang dia yang memberikan kekayaan kejayaan bagi keluarga besar Sudiro dan secara turun-temurun. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil diputuskan oleh Satrio berkat keberanian Rindi. Luar biasa sekali. Jadi tadinya saya pikir Satrio juga jahat tuh, ternyata enggak. Ya dia hanya menuruti Bude Sumar, tapi kasihan ya sama yang putrinya harus jadi korban juga. Dan pada akhirnya Rindi dan Satrio pun tetap menikah, lalu mereka keluar pulau nih untuk menyelamatkan diri. Mungkin masih trauma ya, takutnya kalau masih di Pulau Jawa masih dikejar lagi sama Nyi Ambar ya. Kisahnya keren pakai banget. Saya suka banget ya kisah-kisah Netrakala yang putus gini karena dapat banget ya horornya. Terima kasih Mas Netrakala atas kisahnya luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan membuat teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga dong sekalian diklik. Jangan lupa untuk link videonya bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.